Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Gimana cara menampilkan data ke browser, dari database ke browser. Nah, ini perlu kita lakukan beberapa langkah. Jadi kita nanti bakal berurusan dengan modelnya, kita bakal berurusan dengan koneksi datanya, terus datanya diolah, baru ditampilkan ke halaman index HTML tadi. Oke, yang pertama kita lakukan, kita perlu ambil datanya dulu nih dari database. Jadi datanya kita ambil dulu database, kita proses, terus kita baru tampilin ke file index. Nanti kita rubah isi file index ini biar bisa munculin data-datanya tadi. Oke, karena kita pakai Spring Data JPA, mungkin akan terlihat lebih rumit. Semoga lebih sederhana ya. Seharusnya lebih sederhana. Kalau kita belajar dari Spring JDBC sebelumnya, kalau kita coba masuk ke materi JDBC, itu bakal lebih rumit lagi untuk akses datanya. Lebih mudah pakai JPA. Semoga penjelasan saya bisa lebih mudah ditangkap ya. Oke, jadi sebetulnya sebelum kita mengakses ke database, kita perlu buat mapping dulu. Mapping dari tabel jadi objek Java, objek pojok, plain object Java, plain old Java object gitu ya. Ya, itu lagi istilahnya. Jadi kita perlu mapping dulu dari tabel di database masuk ke kelas di Java. Jadi semua data yang di load dari database itu bakal dimasukin ke kelas di Java. Gimana caranya? Biasanya saya bakal buat satu package untuk kelas mapping ini. Ini kita kasih nama entity. Di dalam folder entity ini nanti, dalam paket entity ini nanti banyak kelas-kelas buat mapping ke database-nya. Jadi nanti kita buat satu kelas, karena kita cuma ada satu tabel dengan judul surat keluar. Nanti kita deklarasiin kelas mappingnya di sini. Nah, cara deklarasiin kelas mappingnya, yang pertama kita perlu deklarasiin dia sebagai entity. Ini biar si Spring kenali bahwa komponen ini, kelas ini adalah komponen entitas gitu ya. Terus kita deklarasiin pakai table. Ini buat mapping tabel dari tabel surat keluar ya, kayak gitu ya. Jadi dari tabel surat keluar nanti datanya bakal dimasukin atau di mapping ke kelas ini. Oke, setelah itu baru kita deklarasiin isi fieldnya. Isi fieldnya ini harus sama dengan tabel ya. Ya nggak harus sama sih, maksudnya mirip lah, biar kita gampang kenalinya. Misalkan ya, ada private string nomor surat. Nah, deklarasi nomor surat ini sebetulnya dia kan sebagai primary key ya. Jadi nanti di kelasnya kita kasih identitas ID. Oke, ini jangan lupa pilih paketnya yang dari Java Expert System semua ya. Terus ada lagi deklarasi kolomnya. Nah, ini kolomnya sebetulnya cuma buat ngasih tahu aja bahwa field nomor surat ini sebetulnya dari field nomor surat di tabel. Oke, ini kalau belum diimpor aja. Import kelasnya. Enaknya pakai ID kan gitu ya. Kita nggak usah deklarasi atas manual. Cukup typing aja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus jalanin semua nih, semua fieldnya harus kita deklarasiin. Jadi di sini ada kolom untuk tanggal surat. Nah, nanti di sini karena tipenya date, di sana date ya, di sini kita jadiin date aja, tanggal surat. Ini kita import. Terus ada lagi perihal ada lagi tujuan. Oke.
biasanya si kelas-kelas ini kan karena bentuknya private ya, kita butuh akses ke dalam, kita butuh setter and getter. Nah, karena kita tadi udah import pustaka Lombok, kita nggak perlu melakukan itu, kita nggak perlu ketik banyak-banyak, cukup deklarasiin aja dia sebagai data. Nah, anotasi data ini diambil dari Lombok. Nah, kayak gitu ya. Jadi tadi si setter and getternya bakal dibuat otomatis sama Lombok pada saat si file surat keluar ini dikompil. Udah selesai urusan kita dengan data, selesai, kita close aja. Oke, selanjutnya kita bakal buat repo. Jadi untuk akses datanya itu si kelas data, kelas entity ini tadi, surat keluar ini, itu nggak bisa langsung diakses datanya, tapi kita butuh satu bagian, satu komponen di Spring untuk akses ke datanya, untuk akses ke database-nya. Jadi nanti biasanya kita sebut dengan repository. Jadi nanti si repository ini yang bakal mengakses datanya ke database, terus bakal mapping otomatis ke kelas surat keluar. Jadi biasanya kelas-kelas itu kita masukin di paket repository. Saya buat repo aja biar singkat. Terus kita buat satu repository untuk tabel kelas keluar. Nah, ini biasanya si penamaan filenya itu biasanya sih kalau saya namain sesuai dengan nama entity-nya. Jadi kalau di situ ada entity surat keluar, di sini berarti surat keluar repo. Dan ini bentuknya interface surat keluar repo, jadi bukan berbentuk kelas. Sekali lagi ini bukan kelas, ini bentuknya interface. Jadi nanti dalamnya jangan heran kalau dalamnya nggak ada deklarasi apapun, karena bentuknya interface ya, kita nggak perlu deklarasi detail di sini. Repository. Oke, kita deklarasi dia sebagai komponen repository, terus kita extend dari JPA repository. Ini dia. Nah, terus ada kode risiko kayak gini. Ini untuk penanda. Jadi nanti kita perlu deklarasiin yang bakal jadi kelas mappingnya mana, yaitu surat keluar. Terus yang jadi primary key-nya itu tipe datanya apa, string. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita perlu deklarasiin nama kelas mappingnya sama primary key-nya. Oke, udah sampai sini udah. Ini nggak perlu deklarasi apa-apa. Semua operasi datanya itu bakal dilakukan di metode-metode bawaan JPA repository. Jadi kita nggak perlu deklarasiin gimana cara nyimpennya, gimana cara mengubah data, gimana cara menghapus data, itu urusan JPA repository. Yang kita perlu adalah gimana cara manggilnya, udah gitu aja. Jadi kita nggak kenalan lagi dengan perintah SQL kayak insert, update, delete gitu. Itu udah kita kesampingkan dulu. Kalau operasi dasarnya sih udah bisa ditampung semua oleh si JPA repository itu tadi. Oke, setelah itu, nah dari sini kita kan biasanya kalau saya biasanya setiap metode yang kita buat itu perlu pembuktian. Maksudnya betul nggak sih data yang diproses, yang diinput dan dikeluarkan oleh satu metode itu betul, itu benar. Nah, contoh ya, di surat keluar repo ini ada di JPA repository itu ya, ada gimana cara ambil semua data, nama metodenya find all. Nah, betul nggak sih data find all ini bisa kita tarik semua datanya dari database terus keluar ke metode tertentu, keluar dari keluaran find all-nya ya. Kita perlu buktiin. Gimana cara membuktikannya? Biasanya saya bakal buat unit testing. Unit testing ini biasanya dipakai untuk semua metode. Jadi setiap deklarasi metode kita buatin unit testingnya untuk mastiin bahwa metode yang kita buat itu betul, metode yang kita buat itu benar
gimana cara penanganan kesalahannya, gimana cara outputnya gitu ya, itu formatnya semuanya benar. Jadi kita harus tentuin kita lakuin ini, idealnya kita lakuin itu. Nah biasanya saya buat di folder test ini ya, memang disediakan buat itu ya, buat unit test. Oke, kita coba buat surat keluar repo test. Kita coba tes metode pengambilan datanya sukses atau enggak. Nah di sini biasanya saya buat struktur paket yang sama persis kayak di kelas main. Jadi di sini kita buat satu folder, satu paket namanya repo. Terus di sana nanti ada surat keluar repo test. Ini bentuknya kelas. Kalau di sini bentuknya kelas, karena kita bakal uji dengan sebuah kelas. Surat keluar repo test. Kayak gini ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada tes di form XML, itu biasanya sudah disediain tuh Spring test, Spring Boot 1 test. Nah ini yang sebetulnya dia disediain otomatis di si Spring. Jadi dia keluar udah siap paketnya untuk dilakukan unit test. Nah di sini kita perlu deklarasiin Spring Boot testnya kayak gini. Terus di dalamnya nanti kita perlu deklarasiin si reponya, surat keluar repo. Oke, kayak gitu ya. Nah terus kita ketemu lagi nih, ada anotasi auto wire. Jadi di Spring, di framework Spring sebetulnya dia punya satu fitur dependency injection namanya, dimana kita nggak perlu buat instance sebuah kelas, jadi cukup deklarasinya aja. Kita deklarasiin ya auto write, nanti biar pembentukan instannya itu otomatis dilakukan oleh si Spring. Jadi kita nggak perlu lagi nih buat sama dengan new surat keluar repo titik 2, itu nggak perlu. Itu udah nggak perlu di sini. Jadi kita cukup deklarasi aja auto write, terus nama kelasnya apa yang mau dipakai di sini, di kelas ini, terus tinggal dipakai. Nah nggak semua kelas bisa digituin ya. Biasanya komponen-komponen Spring yang kita deklarasiin yang bisa digituin, kayak surat keluar itu ada deklarasi komponen entity. Nah ini entity, jadi si surat keluar ini bisa di auto write. Terus kita lihat di sini ada repository, itu bisa kita auto write. Jadi beberapa komponen-komponen di Spring yang kita deklarasi di Spring itu bisa kita auto write dengan cara seperti ini. Nah, kita udah kembali ke tesnya. Jadi nanti kita udah nggak perlu mikirin gimana cara buat instansi reponya nih, surat keluar repo. Sementara dia bentuknya interface ya, nggak usah kita pikirin, biar Spring yang ngurusin. Sekarang kita perlu lakukan tes. Jadi kita perlu deklarasi tesnya kayak gini. Terus kita deklarasiin metodenya. Nah kayak gitu. Oke, jadi kita deklarasiin tesnya metode. Ini bebas ya. Biasanya sih namanya disesuaikan dengan metode yang ada di kelasnya. Jadi nama metodenya apa, terus tes, jadi biar gampang ketahuan. Oke, satu lagi kita perlu deklarasiin log. Jadi biar gampang, biar kita mau lihat hasilnya lebih detail bisa tampilin di log, nggak pakai print lagi ya. Ini di sini kita siapin logger factory-nya kita pakai yang asal F4G aja, biar logger. Oh sorry, ini harus di deklarasi di sini logger factory. Saya kebiasaan pakai Kotlin jadi kayak gini. Surat keluar repo tes titik plus. Oke, terus di sini baru kita buktiin. Misalkan
Di sini kita ambil list dari surat keluar. Ini hasilnya dari pengambilan. Ini kita import aja. Kita import repo find. Nah, itu udah banyak metode di sini ya. Ini dari JPA tadi, JPA repository. Jadi kita nggak usah deklarasiin, dia udah ada sendiri. Ini kita import aja. Oke, ini ada yang salah nih. Oh iya, harusnya ini. Oh bukan, sebentar. Ini ada yang salah dengan. Oh, kita coba ganti aja. Oke, agar faktornya kayak gitu. Oke, itu dia. Jadi kita belum import si logger factor ya dulu ternyata. Oke, udah ada yang error? Masih ada. Oh ini harus diimport. Harus diimport listnya. Oke, kita udah dapat resultnya dari find all. Ini kita buktiin nih pakai asset. Nah, ini pilih asset yang util ya, RG Spring Framework util. Ini kita pakai ini. Terus kita pastiin not empty atau not null hasil resultnya, atau set not empty. Nah, begitu. Ini ada coret-coretan ini nggak apa-apa. Ini duplicated, tapi nggak masalah. Harusnya jangan digunakan. Itu cuma tandanya. Harusnya jangan pakai itu. Oke, kita mulai detailnya. Detailnya sebetulnya berapa sih jumlah datanya? Jumlah datanya kita coba cetak ke logger. Result size. Nih, size atau get size. Kita coba dulu. Oke. Bisa ada? Ada. Oke, setelah ini udah jadi, kita coba cek dulu nih si ini bisa diklik kanan di metodenya, terus run find all test. Nah, kita tunggu nih, ini hasil tesnya seharusnya sesuai. Jadi begitu kita ambil data dari database, itu datanya ada. Nah, kebetulan saya udah minta data di sana ya, jadi ini harusnya disiapin dulu datanya. Saya lupa tadi, harusnya disiapin dulu datanya ya. Maria DB menurut use app select from surat keluar. Oke, di sini ada data dua record. Terus di sana seharusnya tampil 2 record juga. Pada saat unit test dijalanin, harusnya dia bakal ngambil data dari database, terus jumlah datanya ada 2, yang artinya bahwa si data result ini itu nggak null dan juga nggak empty, ada datanya. Ditunggu aja sampai prosesnya selesai. Kalau kalian nggak pakai integrate idea, itu bisa pakai perintah di command prompt atau DOS prompt. Itu ketik aja perintah maven mvn spasi test, nanti dia udah keluar. Nanti kita coba dulu. Udah kelihatan ya.
kelihatan ya hasilnya. Jadi kalau kita lihat di final test ini, lognya keluar, jumlah datanya ada 2, dan ini centang hijau semua karena berhasil, tesnya berhasil dijalankan. Jadi tes ini berhasil dijalankan. Kalau kita pakai perintah Maven test gimana hasilnya? Pakai Maven test, kita jalanin aja. Oke, sebelum ini kita jelasin yang lain ya. Jadi datanya udah kita dapat nih, datanya udah bisa kita dapat. Terus data dari database itu biasanya nggak langsung bisa kita tampilkan ke HTML, ke front end-nya. Jadi kita perlu penyesuaian dulu, penyesuaian data dari database ke front end. Biasanya yang terjadi ada perubahan data, perubahan tipe data ya. Jadi database tipe datanya integer gitu. Nah, begitu sampai ke front end itu harus jadi string. Atau dari kebalikan, dari front end datanya string. Untuk dimasukkan ke database itu datanya harus integer. Nah, ini harus kita olah dulu nih. Biasanya pengolahan kelas kayak gitu ada kalau saya sebutnya di package service. Jadi di service itu kita bakal olah datanya. Kayak get datanya gitu. Jadi datanya harus kita olah dulu baru kemudian kita simpan, atau datanya kita olah dulu baru kita tampilin ke front end. Itu biasanya saya buat satu paket sendiri namanya services. Ini kita buat aja di sana. Nama paketnya adalah, ternyata ikut lambat juga ya, lambat juga komputer saya. Oke, kita kasih nama services. Nah, di sini nama service ini nama kelasnya bebas. Biasanya saya lebih seringnya bakal ngacu ke repo. Jadi surat keluar repo itu pasangannya ke surat keluar services. Oke, jadi itu udah keluar datanya. Jadi kita udah ada tes run 2. Dia ini sebenarnya nih ya, bawaan si Spring ini kosong datanya. Kalau kita buka kosong tapi ada anotasi tes di sana. Jadi ini bakal dijalankan sebagai tes. Terus yang kedua ya tadi yang kita buat manual, tes run 2, failure nggak ada, error nggak ada, skip nggak ada, jadi semuanya sukses terbentuk. Semua tesnya sukses berjalan, nggak ada masalah, kode kita nggak ada masalah, clear. Terus kemudian kita lanjutin ke yang tadi ya, services tadi. Jadi kita perlu buat satu kelas yang biasanya saya bakal namain surat keluar service untuk pasangannya si surat keluar repo. Itu fungsinya untuk menjembatani data dari dalam database dari repo keluar ke front end, atau dari front end masuk ke repo. Jadi ada jembatan itu. Oke, jadi di sini kita buat satu kelas dengan nama surat keluar service. Oke, ini surat keluar service kita perlu deklarasiin sebagai service pakai anotasi service. Oke. Nah, sekarang kita deklarasiin metodenya. Misalkan kayak tadi ya, kita butuh datanya keluar, kita masukin aja list surat keluar get all data. Nah, ini nanti returnnya ya tadi ya, repo, dari repo. Saya lupa dikasihin reponya. Jadi di sini kita auto write dulu kayak tadi, auto write si reponya, surat keluar repo. Repo find. Oke. Nah, itu sama aja Pak, ininya tinggal manggil find all aja langsung dari repo, kenapa enggak gitu di controllernya nanti. Ya bebas sih, boleh juga gitu. Cuma biasanya saya bakal kayak gini. Jadi begitu ada perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan untuk adaptasi data, ya cukup nge-tracknya ke surat keluar service. Di repo kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya,
di repo ya data dari database ya langsung diambil gitu aja. Di sini kita bisa nih, sebelum return nanti kita bisa edit misalkan kalau mau dikeluarin apa aja, misalnya kita potong tuh tanggal suratnya nggak perlu kita keluarin, jadi bebas aja. Oke, kita lanjutin, kelamaan bahasnya. Nah, dari surat keluaran ini kita mau tampilin ke layar, ke index HTML. Gimana caranya? Nah, caranya dari control ini kita perlu edit si index ya. Nah, si index ini perlu kita lemparkan sesuatu data gitu ya ke sana. Yang pertama kita butuh karena datanya dari service, kita butuh auto add si service-nya. Oke, private surat keluar service. Oke, untuk melempar keluar kita butuh satu parameter model di sana. Terus dari modelnya itu kita add attribute. Ini harus di import dulu ya. Oke, add attribute. Nah, itu dia, kita sebut dia sebagai mawar ya, sebagai surat. Terus kita ambil dari service get all data. Oke, jadi kayak gitu ya bentuknya. Nama atributnya surat, nanti dia bentuknya kayak gini, list data dari get all data yang tadi kita buat. Oke, sampai sini nanti si atribut ini nempel nih, si surat ini nempel di index HTML. Tinggal kita gimana cara mengaksesnya. Cara mengaksesnya berarti kita perlu merubah si file index.html tadi. Nah, ini perlu kita rubah nih datanya, kodenya perlu kita rubah. Saya males ngapalin, jadi saya buka dulu ya, saya lupa isinya apa aja, cara ngambil datanya. Oke, yang pertama kita pakai switch surat dulu. Jadi data dari surat kita cek dulu nih. Sebentar, saya sambil mundur, kelihatan nggak? Semoga masih kelihatan. Oke, dari sini kita perlu cek pakai switch dulu surat, atribut surat ini ada atau enggak. Kalau nggak ada, ya dia bakal nampilin nanti tidak ada data. Kalau atribut surat nggak ada, nanti dia bakal nampilin ini. Tapi kalau atribut suratnya ada, dia bakal tampilkan sebuah tabel yang isinya adalah data-data surat yang tadi ada di database ya. Oke, kita langsung aja masuk ke div th switch. Ini deklarasinya pakai, saya nggak hafal sih, malas juga ngapalin. Pakai $surat. Nah, ini cara kita akses ke atribut HTML itu pakai $kurung berawal. Oke, terus ini tambah data nanti aja kita tambahin, kita belum menyentuh fitur itu. Terus kita tampilkan ini. Kalau nol, nanti ini berarti tidak ada data. Kalau ada data, ini baru kita kasih tabelnya. Oke, kita buka tabelnya pakai biasa ya, tampilan biasa. Nomor surat, tanggal surat, perihal, tujuan. Oke, terus di bagian bodinya, di body
kalau ada suara kayak gitu. Itu mesin cetaknya lagi jalan, lagi ada yang cetak. Surat, nomor surat. Surat, tanggal, surat. Surat perihal Oke, lalu ada ubah. Ini untuk fitur ubah kita kayak gini aja dulu ya, ubah biar nggak error sama hapus. Oke, jadi fiturnya ya gitu loh. Untuk tambah data nanti kita taruh di atas tabelnya aja. Oke, jadi ada tabel kayak gini, terus atributnya udah masuk. Sekarang kita coba cek datanya. Kita jalanin pakai Maven Spring Boot titik 2. Seharusnya tabelnya terisi data dari database. Banyak. Oh. Oke, servernya udah jalan. Kita coba akses dari database dari browser. Ya, itu dia. Jadi kita udah bisa tampilkan datanya ke browser. Data dari database itu tampil ke browser. Oke, itu sesi kali ini. Oke, kita istirahat dulu. Silakan, karena mungkin rumit tadi teknisnya. Istirahat dulu, jalan-jalan dulu, atau nanti di pause atau mau keluar dulu, nanti tinggal dilanjutkan lagi ke video berikutnya. Monggo, silakan tinggal di putuskan. Jadi nanti kita bakal buat fitur tambah datanya dulu, terus setelah itu baru kita masuk ke ubah dan hapus kayak di Telegram. Oke, silakan istirahat dulu.